Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 24 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru yang luar biasa bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak orang, termasuk para pemimpin-pemimpin agama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 24 Oktober 2024 berjudul Guru yang Luar Biasa. Ayat inti kita diambil dari Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Para imam dan pemimpin orang Yahudi membenci Yesus, tetapi banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan perkataan-perkataan hikmat-Nya dan menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Orang-orang itu tergerak oleh minat yang mendalam dan dengan penuh semangat mengikuti Yesus untuk mendengar petunjuk dari guru yang luar biasa ini. Banyak pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi tidak berani mengakui iman mereka karena takut akan dikucilkan dari rumah ibadat. Para imam dan tua-tua memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengalihkan perhatian orang banyak dari Yesus. Mereka takut bahwa semua orang akan percaya kepadanya. Mereka tidak dapat melihat keselamatan bagi diri mereka sendiri. Mereka harus kehilangan kedudukan mereka atau membunuh Yesus. Dan setelah mereka membunuhnya, masih akan ada orang-orang yang menjadi monumen hidup dari kuasanya. Yesus telah membangkitkan Lazarus dari antara orang yang mati. Dan mereka takut bahwa jika mereka membunuh Yesus, Lazarus akan bersaksi tentang kuasanya yang dahsyat. Orang banyak berbondong-bondong untuk melihat Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, dan para penguasa memutuskan untuk membunuh Lazarus juga, dan meredakan kegaduhan itu. Kemudian mereka akan mengarahkan orang banyak kepada tradisi dan doktrin manusia untuk membayar persepuluhan dari selasih dan inggu, dan sekali lagi memperoleh pengaruh atas mereka. Mereka setuju untuk membawa Yesus ketika Dia sendirian. Karena jika mereka mencoba membawanya di tengah keramaian, ketika pikiran orang banyak sedang tertuju kepadanya, mereka akan dirajam dengan batu. Yudas tahu betapa inginnya mereka mendapatkan Yesus dan menawarkan untuk mengkhianatinya kepada para imam kepala dan tua-tua demi beberapa keping perak. Kecintaannya terhadap uang membuatnya setuju untuk mengkhianati Tuhannya ke tangan musuh-musuhnya yang paling kejam. Setan bekerja secara langsung melalui Yudas. Dan di tengah-tengah adegan perjamuan terakhir yang mengesankan itu, pengkhianat itu menyusun rencana untuk mengkhianati gurunya. Yesus dengan sedih memberitahu murid-muridnya bahwa mereka semua akan kecewa karena Dia malam itu. Namun Petrus dengan bersemangat menegaskan bahwa meskipun semua orang lain akan kecewa karena Dia tidak akan kecewa. Yesus berkata kepada Petrus, "Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Tertulis di Lukas 22 ayat 31 dan 32. Dikutip dari The Story of Redemption, halaman 209 dan 210. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah pelajaran keras. Dengarkan sambil berdoa.
Apa yang renungan hari ini nyatakan terjadi kembali di zaman sekarang ini. Perhatikan, Jesus name above all names, halaman 313 paragraf 2 berkata, banyak pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi tidak berani mengakui iman mereka karena takut akan dikucilkan dari rumah ibadat. Hal ini masih terjadi sampai sekarang. Ada pemimpin agama, baik secara organisasi maupun dalam jemaat, yang akui kebenaran Alkitab tentang satu-satunya Allah yang benar dan anaknya, tetapi tidak berani akui sebab takut diberhentikan dari organisasi. Mereka takut kehilangan jabatan dan bahkan yang sudah pensiun pun ada yang takut nanti pensiunnya dihentikan. Mungkin ada yang bertanya, kebenaran yang manakah yang dimaksud sehingga takut diakui oleh para pemimpin agama? Renungan hari ini ada menyatakan alasannya, yaitu tentang Yesus bangkitkan Lazarus. Gara-gara peristiwa itu, para pemimpin Yahudi mau bunuh Yesus dan bunuh Lazarus. Padahal perhatikan, Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 144 paragraf 3 menyatakan, Aku ada di bawah bimbingan Bapakku. Selama aku melakukan kehendaknya, hidupku selamat. Pada waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia tidak langsung pergi ke Betania. Dia tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Dan sesudah 2 hari, Yesus ajak para muridnya ke Yudea untuk bangunkan Lazarus. Para murid takut nanti Yesus diserang orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus berkata dalam roh nubuat bahwa dia ada di bawah bimbingan Bapanya. Dan selama Yesus menurut kepada kehendak Bapanya, dia selamat. Sebab ingat, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi, tindakan Yesus yang menunda 2 hari adalah pekerjaan Bapa yang diam di dalam dirinya. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah Bapa yang mengerjakannya. Karenanya, ada maksud dan rencana Allah dalam menunda kedatangannya kepada Lazarus. Bapa bimbing anaknya dalam melakukan kehendaknya. Kemudian, tibalah waktunya di mana Yesus sudah di depan kubur Lazarus. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 535 paragraf 2. Sambil menengadah ke langit, ia berkata, Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi di sini, Kristus mengakui Allah sebagai Bapanya, dan dengan keyakinan yang sempurna menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus selalu berdoa kepada Bapanya. Yesus akui bahwa Bapanya adalah Allah dan bahwa dirinya adalah anak Allah. Inilah pelajaran penting, karena banyak umat Allah yang menolak kebenaran ini. Oleh doktrin Trinitas, telah diajarkan kepada umat bahwa Yesus itu bukan anak Allah yang sesungguhnya. Istilah anak itu hanyalah metafora atau permainan peran. Dan jika istilah anak hanyalah permainan peran, maka demikian juga dengan istilah Bapa, hanyalah permainan peran. Inilah yang doktrin Trinitas ajarkan. Tetapi itu bukan ajaran Yesus. Yesus sendiri akui bahwa Allah adalah Bapanya, dan bahwa dia adalah anaknya Bapa. Tidak ada pernyataan Yesus tentang permainan peran. Permainan peran adalah karangan manusia untuk mendukung ajaran Trinitas. Perhatikan ayat berikut yang diambil dari Contemporary English Version yang berkata, After the stone had been rolled aside, Jesus looked up toward heaven and prayed, Father, I thank you for answering my prayer. Terjemahannya,
Setelah batu digulingkan, Yesus menengadah ke atas ke arah sorga dan berdoa, "Bapa, aku berterima kasih karena telah menjawab doaku." Yesus berdoa kepada Bapanya sebelum melakukan pekerjaan membangkitkan Lazarus. Mengapa Yesus berbuat demikian? Mengapa Yesus selalu berdoa kepada Bapanya? Ingat tadi, Yesus berkata bahwa Dia bekerja di bawah bimbingan Bapanya. Dan apapun yang Yesus katakan dan perbuat adalah atas perintah dan kehendak Bapanya yang diam di dalam Yesus. Apakah saudara masih kurang percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah dan menyatakan Allah adalah Bapanya? Mari kita baca tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman jilid kedua halaman 154 paragraf 3. Dalam segala hal yang dilakukannya, Kristus bekerja sama dengan Bapanya. Perhatikan, dalam segala hal. Ia selalu berhati-hati untuk menunjukkan bahwa Ia tidak bekerja secara mandiri. Ia melakukan mujizat-mujizatnya melalui iman dan doa. Kristus ingin semua orang mengetahui hubungannya dengan Bapanya. Jelas sekali, dalam mengadakan mujizat-mujizatnya, Yesus tidak bekerja sendirian. Dengan iman dan berdoa, Yesus lakukan mujizat-mujizatnya agar orang tahu hubungan Yesus dengan Bapanya. Sebab semua yang mengerjakan adalah Bapanya yang diam di dalam dirinya. Tidak ada trinitas dalam peristiwa kebangkitan Lazarus. Kebangkitan tersebut terjadi adalah karena pekerjaan Bapa di dalam anaknya. Dan sebagai anak, Yesus menurut kepada bimbingan Bapanya. Itu sebabnya Bapa jawab doanya Yesus. Nah, dengan menolak Yesus yang adalah anak Allah yang sesungguhnya, maka banyak orang, termasuk para pemimpin gereja, menolak guru yang luar biasa. Sebab Yesus masih berbicara dan mengajar sampai sekarang. Paulus berkata dalam Ibrani 1 ayat 2, "Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Bapa berbicara kepada kita melalui anaknya, sama seperti waktu Yesus hidup di dunia ini. Apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya, tetapi dari apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Baca Yohanes 12 ayat 49. Lalu, bagaimana Yesus sekarang berbicara kepada kita? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 235, paragraf 2, menyatakan, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati meminta izin masuk sebagai tamu Anda, tetapi Anda takut untuk mempersilahkannya masuk. Dia telah berbicara kepada kita, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dia masih berbicara kepada kita melalui Roh-Nya dan pemeliharaannya. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus minta izin untuk masuk ke dalam hati kita, tetapi kita takut membuka pintu hati kita agar Yesus masuk. Mengapa Yesus rindu masuk ke dalam hati kita? Karena Yesus berbicara kepada kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Tetapi bukan hanya takut untuk buka pintu, namun banyak sekali umat, termasuk para pemimpin gereja, yang menolak Roh Kristus. Sebab mereka lebih memilih oknum lain yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Inilah kondisi di zaman ini. Banyak yang menolak Yesus yang benar dan Roh yang benar. Dan waktu mereka mendengar kebenaran sejati tentang anak Allah dan Roh-Nya, mereka percaya, tapi mereka takut akui kebenaran tersebut. Sebab jika mereka akui dan tolak Trinitas, maka mereka akan dikeluarkan dari gereja. Para pemimpin gereja akan kehilangan jabatan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga takut untuk menerima Yesus yang benar dan Roh-Nya yang benar? Kami berdoa agar ada yang berani untuk bangun dan berdiri di atas kebenaran Alkitab dan mengakui dengan iman akan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan Bapa berbicara kepada kita melalui anaknya,
yang Bapa peranakan. Dan Yesus berbicara kepada kita melalui Roh-Nya, Roh Kristus, yang adalah Roh Kudus, Sang Penghibur. Sebab Roh Nubuat berkata, Guru ilahi, yaitu Yesus Kristus, mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Oleh sebab itu, Guru yang luar biasa, yang adalah Yesus Kristus, masih berbicara kepada kita sampai sekarang oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pertobatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang keras pada pagi hari ini, sebab banyak orang yang tidak sadar telah menolak Yesus yang benar dan menolak Roh-Nya Yesus, yang adalah Roh Kudus. Dan saat dikabarkan kepada mereka Yesus yang benar, yaitu Yesus yang Bapa peranakan, serta Roh Kudus yang benar, yaitu Roh-Nya Kristus, banyak yang sadar bahwa itulah kebenaran, tetapi mereka takut untuk menerimanya, sebab mereka khawatir untuk dikeluarkan dari gereja atau kehilangan jabatan, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin gereja. Karenanya kami berdoa ya Bapa, kiranya Roh-Mu mengetuk terus pintu hati banyak orang, banyak umat, agar barang siapa yang percaya mau membuka hati dan tidak takut, sehingga menerima Kristus berkuasa dalam hatinya dan menerima pengajaran Kristus. Sebab Yesus sampai sekarang yang mengajar kami, yang berbicara kepada kami, karena Roh-Nya lah yang kompeten untuk mengajar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.